Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kita nyambung video yang tadi. Nah, jadi strategi apa yang harus kita lakukan saat ARA dan ARB ini simetris? Seperti itu guys, kalau jam bursa kan kita nggak usah lah ya, teman-teman pasti punya rencana yang masing-masing lah. Kalau jam bursa mah kan hanya perpanjangan waktu aja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika ARA dan ARB simetris, itu istilahnya itu strategi apa yang harus kita terapkan. Seperti itu guys ya. Yang pertama itu sesuai dengan pengalaman kita di tahun 2019 ke bawah, itu beli saham blue chip aja. Kalau di STS itu bilangnya saham Sugiono. Jadi saham blue chip aja yang dibeli gitu ya. Minimal ya saham middle cap dan big cap. Jadi caps yang sekiranya di atas 1 triliun biar nggak terlalu volatile. Seperti itu guys ya, bagi teman-teman yang istilahnya itu apa ya, trader yang pengen santai gitu ya. Tapi kalau yang istilahnya itu trader yang konservatif, istilahnya yang trader yang cepat permainannya, ya beli gorengan nggak masalah sebenarnya. Gorengan masih nggak masalah, malah justru enak. Jadi kalau kalau udah ARA dan ARB simetris, itu main gorengan kalau menurut saya justru malah enak. Kita main di zona merah aja. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah beli saham blue chip. Ya, kalau misalnya teman-teman itu pengen beli saham gorengan yang fundamentalnya tentu aja kurang bagus, itu hanya beli di saat zona merah atau market merah. Kok bukan market merah, tapi sahamnya merah. Contohnya misalnya saham truk ya, saham truk. Truk itu harganya 100-an, 102 kalau nggak salah. Kalau ARA kan 35%. Nah, kalau ARB juga sama 35%. Jadi kalau misalnya truk lagi naik hijau 10% misalnya, itu malah justru jangan dibeli. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang hari ini, today, yang dilakukan teman-teman trader yang istilahnya cuma trader atas dasar top gainer dan top frekuensi, itu kan belinya saham yang lagi ada di situ. Misalnya truk lagi naik 10%, frekuensinya juga gede, top frekuensi, top gainer. Nah, itu orang pada HK. Jadi banyak banget trader yang hanya berdasarkan frekuensi, top frekuensi dan top gainer itu yang mereka beli hanya saham itu aja. Nanti pasti kalau udah ARB simetris, itu mereka yang hanya trading melihat top gainer itu akan berkurang. Kenapa akan sangat berisiko? Misalnya sahamnya udah naik 20%, dia masuk top gainer gitu ya, top frekuensi juga. HK, dead. Sekali turun, itu bisa nggak rugi 27% gitu ya. Kalau 20% ke 27, tapi ruginya lebih dalam lagi, karena ARB-nya itu 35% gitu ya. Jadi akan sangat beresiko. Jadi istilahnya kalau nanti mungkin ya, tapi mungkin ini, kalau saya juga strateginya akan ngelakuin ini, saya ngelihatnya akan top losser aja. Top losser. Dibalik. Jadi saya akan lebih main di zona merah nantinya kalau ARA dan ARB-nya simetris. Misalnya saham truk udah minus 20%. Saham truk udah minus misalnya 30-25%. Nah, itu justru malah trading di situ. Di zona bawah. Jadi kalau menurut saya guys, ARA dan ARB simetris itu justru bagus. Kita akan dapat saham yang murah dalam waktu singkat, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau misalnya yang sekarang, saat saham itu dipucuk, terus mau nunggu diskon dari saham tersebut tuh nunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu loh. Turunnya dikit, lama nunggunya. Dan kadang-kadang udah sampai bawah pun kita lupa beli, udah terlanjur terbang. Nah, itu saya nggak suka sebenarnya, ARA dan ARB simetris saya nggak suka, karena saya itu baca fundamental, ya, swing, dan nyari saham itu yang diskon. Makanya kalau saya, banyak teman-teman yang bilang, "Bang, kenapa lo beli saham yang downtrend?" Ya, saya memang nyari saham yang diskon aja.
Jadi jarang saya HK pucuk, itu enggak, jarang. Saya nyari saham diskon. Dan kalau misalnya ARA dan RB simetris ini saya akan dukung 100%. Akan banyak saham diskon nanti dalam waktu singkat, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau sekarang kan nunggunya lama, berhari-hari kok turunnya dikit lama. Sekali aja berat 10%, berat 15%, berat 20% gitu lah. Baru kita langsung beli dan cepet cuan. Seperti itu guys ya. Jadi saya akan dukung. Jadi strategi yang kedua adalah belilah saham di saat dia zona merah. Jadi kenapa? Kalau beli sahamnya di zona merah, ya jadi turunnya udah nggak terlalu dalam. Misalnya udah turun 25%, kan tinggal 10% lagi sampai ARB. Jadi kita bisa main di situ. Kalau naik sampai kuning bisa naik tinggi sekali. Ya nggak? Sampai harga open gitu ya, naikin 20%. Jadi itu akan menambah range trading kita jadi semakin panjang. Kalau sekarang kan 7% selesai, ya nggak? Seperti itu guys ya. Jadi akan lebih enak sebenarnya. Itu strategi yang kedua. Strategi yang pertama beli saham blue chip atau mid cap. Strategi yang kedua adalah main di saham yang hanya di zona merah kalau teman-teman beli saham gorengan. Terus yang strategi yang ketiga yaitu pahami fundamental. Pahami fundamental guys. Ya. Jadi kalau yang sekarang itu teman-teman hanya beli saham itu berdasarkan top gainer. Nggak paham apa itu saham, apa gitu. Misalnya HK saham Bayan gitu ya, BYAN. Wow, ini lagi naik tinggi. Segini kayak gini kan. Candlenya kayak ular sanca gini. Wow, ini naik terus nih arah nih. Dan nggak sedikit yang nggak tahu apa itu Bayan. Perusahaan apa sih Bayan Resource itu? Nggak tahu, cuman HK aja, cuman 10%. Saya HK Bayan, cuman 10%. Wih, seneng banget. Pasti tanya, loh, Bayan itu kerjanya ngapain sih? Itu nggak tahu. Dan saya yakin kalau nggak tahu, dia hanya hoki belinya. Dan kalau hanya hoki itu nggak akan terus-terusan. Dan saya yakin kalau dia hanya beli saham berdasarkan hoki, akan banyak loss-nya daripada cuannya. Itu saya yakin banget. Yakin. Dan itu udah pasti. Kalau beli saham yang hanya berdasarkan hoki, itu udah pasti banyak loss-nya daripada cuannya. Jadi kalau ada ARA dan RB simetris itu pasti nanti banyak teman-teman yang istilahnya udah mulai belajar fundamental atau minimal memahami perusahaan tersebut yang sebelum dibeli. Kalau tahun 2029 ke bawah tuh saya sama teman-teman tuh sebelum beli saham itu baca laporan keuangan loh, beneran loh, baca. Ini kira-kira gimana prospeknya ke depannya? Produknya apa sih? Oh itu areanya di sini loh. Terus kita baca laporan keuangannya loh. Ini ada yang aneh ya? Ada yang aneh ya? Itu kita baca. Baru beli dan kita simpan. Seperti itu sih kalau zaman dulu. Kalau yang sekarang saya sih udah nggak terlalu seperti itu ya, tapi saya tetap masih baca fundamental karena contohnya juga di YouTube saya sering bacain fundamental walaupun cuma scalping. Dan pasti nanti kalau ARA dan RB simetris akan minimal teman-teman akan memahami apa yang akan dibeli. Misalnya Bayan, tak baca dulu perusahaan batu bara. Batu bara ini lagi 400 nih, berarti lagi bagus. Nah, jadi kalau beli ada alasannya gitu ya. Kenapa Bayan naik terus? Nah, karena profitnya tuh naik banyak dan harga batu bara juga masih di atas 400. Jadi masih paham gitu ya apa yang menyebabkan Bayan naik, bukan karena beli terus hoki gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus belajar fundamental. Harus belajar fundamental dulu sebelum membeli saham tersebut. Ya minimal tahu produknya lah, apa nama perusahaannya gitu. Oke, itu strategi-strateginya sih men. Dan yang strategi yang keempat adalah pakai MM yang sangat ketat. Oke, kita ulangi. Yang pertama adalah beli saham mid cap dan blue chip aja bagi teman-teman yang trader yang istilahnya itu enggak terlalu scalp cepet gitu ya jarinya. Terus kalau misalnya teman-teman itu cepet jarinya, juga trading lebih baik disarankan ke saham-saham yang udah di zona merah. Terus yang strategi yang ketiga tentu aja pahami fundamental atau valuasi dari perusahaan tersebut. Terus yang keempat adalah pakai MM yang paling bagus jos. Jadi MM-nya diperketat, jangan pernah all in di saat ARA dan RB simetris kalau Mas Bro nggak mau mampus di bursa. Kalau sekarang all in masih bisa lah ya, all in gitu ya. ARB cuma 7%, masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau Mas Bro all in terus ARB, itu langsung rugi 35%, 25% dalam waktu singkat. Dan itu pasti akan stres. Jadi nanti kalau ini udah ditetapkan, jangan pernah all in, pakai MM yang ketat ya, pakai 20, 30, 50 yang udah saya ajarkan di YouTube, atau pakai 30, 70, atau dibagi lagi 10, 20, 30, 40. Seperti itu guys. Jadi terserah pakai MM. Beli dikit dulu, misalnya saya pengen beli saham truk, jatah saya 100 lot.
Nah, beli pertama itu jangan langsung HK 100 lot habis. Jangan. Beli dulu 10 lot. Misal di bawah turun sampai 15%, beli lagi 20 atau 30 lot. Nah, nanti masih di bawah turun lagi. Kalau kita paham fundamental truk ini, ini fundamental truk lumayan bagus nih. Beli lagi trade 50 lot habis. Jadi Mas Bro akan punya AVG di lumayan bawah. Nah, kalau nanti ada pull up, Mas Bro bisa cuan di saham truk tersebut. Jadi pakai MM yang sangat ketat saat udah seperti ini guys. Ya mungkin itu aja sih informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.